Halo semuanya, kembali lagi di Ladang Cerdas, literasi nendang, agri dengan narasumber cerdas. Nah, di episode kali ini kita berkesempatan berbincang-bincang dengan narasumber cerdas kita, yaitu Bapak Hari Purhandoyo. Beliau merupakan konsultan perizinan pupuk dan pestisida. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat Mas Gio. Sehat, sehat. Nah, topik hari ini seru loh, yaitu pentingnya sertifikasi, jaminan kualitas dan keaslian produk agri input. Kalau gitu kita nggak lama-lama lagi, segera kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Hari. Oke Pak Hari, langsung aja nih kita ngobrol-ngobrol. Yang pertama Pak, kan kita ngomongin tentang sertifikasi. Oke. Nah, sebenarnya seberapa penting sih Pak sertifikasi untuk produk-produk agri input itu Pak? Oke, saya coba menjawab Mas Gio ya. Yes. Jadi sertifikasi untuk produk agro input itu memang sangat penting sekali. Jangankan untuk agro input, untuk semua produk pun yang kita pakai pasti butuh sertifikasi. Maaf, seperti kacamata butuh SNI, helm butuh SNI, bolam, lampu butuh SNI, dan memang banyak produk yang kita gunakan sehari-hari itu butuh sertifikasi, apalagi produk pertanian yang notabene itu kita makan tiap hari. Betul. Ya, misalnya kita makan beras, tapi ternyata padinya tidak menggunakan produk agro input yang tidak bersertifikasi, apakah tidak ragu, Mas? Iya, Ya, betul, seperti Pak. itulah. Ya kan, kita makan bawang putih, kentang, cabai, tomat, ternyata menggunakan produk agro input yang tidak tersertifikasi, kan kita juga ragu. Betul, Pak. Jangan-jangan nanti saya nelan pestisida lah, nelan pupuk lah, seperti itulah, Mas. Betul, Ya. Pak. Jadi sangat penting ya, Pak, Sangat ya? penting, ya. Oke, nah, karena sudah dijawab sangat penting, berikutnya nih, Pak. Sebenarnya sebelum kita masuk nih, Pak, ke lebih lanjut, kalau ngomongin sertifikasi itu pasti yang ada di pikiran kita tuh pasti ribet dan susah. Nah, itu sebenarnya benar nggak sih, Pak? Mengurus sertifikasi produk agro input itu susah atau ribet? Mengurus sertifikasi produk itu sebetulnya mudah, asal tahu ilmunya. Okay. Nah, kita ambil analog begini, kita mau belajar nyupir nih, itu ada dua cara yang kita bisa lakukan, otodidak, belajar sendiri, atau lewat kursus. Dan kita pasti sepakat dong, pasti lebih mudah dan lebih cepat pakai kursus atau lewat kursus. Demikian pula apabila kita akan mengurus sertifikasi produk agro input, entah itu pupuk atau pestisida. Kalau tidak tahu ilmunya, ya pasti susah. Betul. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, pasti mudah, seperti itu. Oke. Yang jadi pertanyaan, yang mau ngajarin siapa? Oh, betul, Pak. Ya kan? Kursus ke siapa? Ya, gitu ya, Pak, ya. kalau kursus mobil, kursus ke siapa gitu kan? Nah, seperti itulah. Ya. Nah, kalau tadi kan udah Pak Hari jawab, itu ternyata mudah ya, Pak, ya, kalau belajar. Nah, kalau untuk prosesnya sendiri, Pak, lama atau enggak sih sebenarnya? Nah, untuk proses sertifikasi agro input itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Prosesnya ya, karena ada beberapa instansi yang terkait. Yang pertama itu Kementan itu sendiri. Kementan. Ya, dari Kementan nanti ada lembaga uji mutu. Dan nanti ketiga ada lembaga uji efektivitas. Nah, hal inilah karena terpengaruh oleh tiga instansi yang berbeda, yang bisa membuat proses sertifikasi itu agak lama. Ini akan beda cerita apabila kita pesen nasi goreng. Mang, pesen nasi goreng dong, langsung UNI, ya kan dibikinin selesai. Tapi ketika untuk sertifikasi proses pendaftaran agro input ini, itu ada Kementan, lembaga uji mutu dan efektivitas, ini yang saling berkaitan. Begitu Mas Gio. Jadi sebenarnya mudah, tapi prosesnya cukup makan waktu, gitu ya, Pak, ya. Nah, Pak Hari, tadi kan kita udah ngobrolin tentang proses sertifikasi yang ternyata mudah, tapi prosesnya cukup lama. Nah, kalau kita ngomongin sertifikasi pasti untuk menuju keaslian. Nah, lawannya asli kan pasti palsu. Nah, sekarang boleh diceritain nggak, Pak, landscape produk agri input di Indonesia, terutama mungkin pupuk kali ya, Pak, ya. Itu seberapa banyak sih, Pak, produk-produk palsu yang beredar sih, Pak, di Indonesia? Oke, Mas Gio, ini pertanyaan simpel tapi jawabannya susah. Jadi jangankan saya selaku konsultan, bahkan kepolisian pun akan susah menjawab untuk jumlah produk yang palsu.
Jadi susahnya ini mungkin karena terlalu banyak. Terlalu banyak. Iya. Jadi kadang-kadang gini, ada produk sudah berizin, isinya abal-abal. Itu kita sebut palsu juga. Karena isinya tidak sesuai dengan pendaftaran yang mereka lakukan. Belum lagi yang memang produk itu belum terdaftar. Itu sudah jelas palsu. Ya. Nah, untuk membedakan itu memang ada beberapa cara sih. Nah, itu tahan dulu Pak, kita bahas cara membedakannya nanti ya Pak ya. Jadi kalau produk palsu itu terlalu banyak, cukup banyak lah ya Pak ya, berarti yang beredar ya Pak ya. Tapi kalau numbers-nya, angkanya mungkin tidak terdaftar, tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi ya Pak ya, Nah, itu hanya berlaku untuk pupuk saja Pak, atau produk agri input lain pun seperti itu, kayak pestisida, herbisida pun banyak yang palsu juga Pak? Banyak, ya betul Mas Gio. Jadi untuk selain produk pupuk yang palsu, produk pestisida pun juga begitu. Banyak yang palsu. Palsu sendiri tambah satu, meniru merek orang lain yang sudah terkenal. Jadi palsu ada 3 kriteria nih ya. Nah itu ya kan? Seru tuh Pak. Gimana tuh Pak? Palsu yang pertama tuh meniru produk orang lain yang sudah terkenal. Duplikasi gitu ya Pak ya? Itu palsu yang pertama. Palsu yang kedua, sudah berizin tapi isinya beda. Dan yang ketiga, memang produk yang benar-benar palsu, belum terdaftar di Kementerian Pertanian. Jadi ini 3 kategori produk palsu ya Pak ya? Dan sedihnya memang banyak yang beredar ya Pak ya? Baik kalau gitu. Cara membedakan pupuk yang asli dan yang palsu tuh gimana tuh Pak? Cara membedakan pupuk ya, yang palsu dan yang tidak. Kita yang asli, fokusnya ke pupuk nih Pak sekarang. Jadi itu ada 2 cara, teknis dan non teknis. Kita ngomong yang non teknis dulu ya. Misalnya kita tahu pupuk urea itu 46%, itu sudah maksimum. Tapi ketika di lapangan ada beredar pupuknya mengandung nitrogen lebih dari 46%, itu jelas palsu. Jadi hal-hal itu saya sebut non teknis karena sudah ada literaturnya. Sudah ada pakemnya ya Pak. Sudah ada pakemnya ya kan. Jadi misalnya pupuk di pasaran ada pupuk mengandung nitrogen dari 46%, udah pasti palsu. Nah itu kan kalau melebihi Pak. Kalau kurang nggak masalah. Nggak masalah. Ya. Cuman gini, asal tahu aja, biasanya di bidang pertanian ya, kandungan 6% pun, 6% untuk nitrogen, fosfat, kalium itu sudah memberi pengaruh baik ke tanaman. Jadi kadang-kadang orang pengen kandungan lebih tinggi, ya kan? Tapi ternyata tidak seperti itu. Fotosintesa yang dilakukan oleh klorofil tanaman itu nggak bisa dipaksain. Misalnya bayi mestinya makan bubur, langsung dikasih nasi, pasti akan muntah. Seperti itulah. Jadi jangan terlalu berpatokan kandungan lebih tinggi lebih bagus, belum tentu ya. Bahkan nanti secara non teknis pun ini pupuk palsu nih, kandungan nitrogennya lebih dari 46%, seperti itu. Demikian pula untuk standar kalium KCl itu maksimal 60%, itu pun padat. Jadi kalau di luar ada pupuk mengandung KCl atau K2O lebih tinggi dibanding 60%, palsu juga. Jadi yang pertama itu non teknisnya ya Pak? Non teknis. Non teknisnya itu banyak. Itu baru salah satu. Ngecek persentasenya. Betul. Kira-kira ada yang lain nggak tuh Pak di sisi non teknisnya? Non teknis sebetulnya sesuai permentan. Jadi kalau kita baca permentan untuk pendaftaran pupuk organik maupun anorganik, itu sudah ada standarnya. Misalnya katakanlah pupuk NPK padat itu membutuhkan SNI. Tapi ketika ada pupuk NPK padat di luaran tidak mengandung SNI, itu wajib dipertanyakan. Ya kan? Ini baru di kemasan non teknis ya. Hanya mencantumkan kandungan 16, tapi tidak ada SNI-nya. Itu sudah wajib dipertanyakan. Jadi itu non teknis ya. Kalau gitu kita sekarang masuk yang ke teknisnya Pak. Teknis, gimana tuh Pak cara membedakan yang asli sama palsu dari sisi teknis? Ya ada beberapa juga sih, saya kasih beberapa contoh aja ya. Apa-apa Pak. Biar yang lain penasaran ya. Jadi nitrogen.
ketika pupuk itu mengandung nitrogen, entah minimal 10% atau 6% aja, begitu kena air kita genggam pasti dingin. Oke. Ini teknis nih, ya kan? Pupuk saya nitrogen katakanlah NPK 1616, kita pegang, kita masukin ke air, kalau nggak dingin, udah nggak bener. Oke. Ya, itu untuk nitrogen. Terus ada lagi yang agak ekstrim, kita jilat. Itu nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa, kita jilat. Jadi kadang-kadang itu juga yang saya lakukan ketika menemukan pupuk nitrogen yang lebih tinggi dibanding 46% atau 16% deh. Saya standarnya biasanya 16%. Kalau tidak menyengat di lidah, ya, sedikit aja ya, itu sudah agak dikhawatirkan. Oke. Itu teknis ya. Jadi itu dari sekian banyak teknis, 2 tadi ya Pak ya, ya digenggam dan dimasukkan ke air, terus ya, kita mungkin nggak dingin ya di botol ya. Terus disentuhkan ke lidah ya. Gitu, ya. Itu ada sensasi menyengat gitu ya Pak ya. Itu, ya. Oke, itu kalau untuk yang kandungan nitrogen. Ya, seperti kalau itu. kandungan lain atau pupuk anorganik yang lain kita bisa cek nggak Pak dari sisi teknisnya Pak? Sebetulnya ada beberapa sih ya, untuk beberapa cara ya. Jadi seperti katakanlah untuk fosfat lebih tinggi dibanding 46% itu juga udah susah sekali. Oke. Karena SP itu maksimum 46%. Tapi kalau untuk pupuk yang lain, pupuk MAP atau DAP itu memang kandungannya bisa lebih tinggi. Tapi itu pun jarang sekali. Jadi mungkin yang perlu agak dibedakan nih ya, apabila kita beli pupuk di pasaran dengan di toko kimia, jangan salah. Misalnya KCL, di toko kimia dia mengklaim 100%. Benar 100%, tapi itu kemurniannya, bukan kandungannya. Oke. Ya. Kalau kandungannya, KCL maksimal 60%, udah titik. Nggak ada KCL itu 90%, nggak ada 100%, nggak ada. Yang 100% itu kemurnian. Demikian pula apabila kita beli pupuk, katakanlah pupuk mikro, zinc sulfat, zinc fosfat, itu pasti toko kimia menyebut 100%. Ini ketika kita tanya kandungannya berapa, 100%, iya benar 100%, tapi itu kemurnian, bukan kandungan pupuk itu sendiri. Gitu Mas Gio. Oke. Nah, saya tertarik nih Pak ngomongin tentang pembedakan ini. Ada satu lagi Pak yang saya pengen tanyakan. Kalau dari sisi warna sama mungkin butirannya itu bisa kita bedain nggak Pak yang asli sama yang palsu, dari mungkin dari kalau yang palsu warnanya lebih gelap misalnya atau apa? Untuk warna sih susah sekali dibedakan. Karena warna sendiri juga banyak sekali macamnya yang dipakai untuk proses produksi pupuk. Untuk warna. Butiran pun juga tergantung dari mesin. Ya, jadi itu memang susah sekali dibedakan mana yang asli, mana yang palsu. Karena memang punya, apalagi apabila pupuk itu coating itu mengkilat. Dan itu butuh teknologi dan harganya pasti lebih mahal dibanding pupuk yang biasanya, yang umum. Jadi memang paling tepat sekarang yang tadi ya Pak, 2 tadi ya, non teknis dan teknis gitu ya Pak ya. Ya, seperti itu. Oke, makin seru nih Pak Hari. Tadi kan Pak Hari udah sempat mention tentang SNI. Nah, saya tertarik untuk nanyain SNI nih Pak. Pupuk jenis apa aja sih Pak yang wajib SNI, dan kira-kira tuh ada berapa jenis pupuk Pak yang wajib SNI? Jadi SNI itu ada 7 pupuk yang wajib SNI. Ada 7 Pak? Ada 7. Ada di sini semua sih. Sebutin Pak satu-satu. Urea. ZA. NPK padat. NPK padat. Bukan NPK cair ya. NPK padat. KCL. SP18. SP46. Dan fosfat alam. Ya. Ini wajib SNI. Kalau misalnya di luar yang 7 ini nggak wajib SNI Pak? Nggak wajib SNI. Jadi ada beberapa pupuk yang tidak wajib SNI, tapi cara pengujiannya sesuai SNI. Paham ya? Ya, paham. Jadi seperti pupuk DAP, diamonium fosfat, itu tidak wajib SNI, tapi cara pengujiannya sesuai SNI. Pupuk MKP, mono kalium fosfat, itu tidak wajib SNI, tapi pengujiannya sesuai SNI. Bahkan dolomit pun dan kaptan zeolit itu tidak ada SNI-nya, tapi diuji sesuai dengan standar SNI. Makanya hal-hal inilah yang sering salah kaprah, salah paham di
entah di kepolisian maupun di pengusaha. Pak Hari, saya mau daftarin SNI pupuk, bukan pupuk sebetulnya ya, pemenah tanah dolomit. Nah itu yang salah pengertian. Ya, karena dolomit tadi Pak Hari bilang nggak wajib SNI gitu, tapi harus lolos uji gitu. Jadi jadi ternyata pupuk itu harus ada yang SNI, harus ada yang cuma lolos uji aja, nggak perlu SNI gitu ya Pak ya. Dan tadi udah disebutkan ada 7 jenis ya yang wajib SNI gitu. Nah jadi teman-teman bisa memperhatikan untuk 7 jenis pupuk yang wajib SNI. Ini pupuknya anorganik semua ya Pak anorganik, tadi ya? Yes. Nah sebetulnya gini Mas Gio, perkembangan baru nih. Pupuk organik pun katanya perlu SNI. Ya, tapi sampai detik ini saya belum menemukan LS Pro, lembaga sertifikasi produk yang bisa melakukan SNI pupuk organik. Walaupun sudah ada juknisnya, teknis, sudah ada fungsinya bagaimana, minimal berapa. Cuma sampai detik ini saya belum menemukan LS Pro yang bisa melakukan SNI pupuk organik. Yang ada sertifikasi organik. Jadi sertifikasi organik beda dengan SNI organik. Sertifikasi organik itu menunjukkan atau dilakukan oleh LS Pro untuk mengetahui proses produksinya memang benar-benar organik, pure organik. Itu sertifikasi organik. Tapi kalau SNI organik, seperti tadi saya bilang, SNI-nya udah ada, juknisnya, cuman belum ada LS Pro yang bisa melakukan. Baik Pak. Nah untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Kan tadi kita udah ngomongin dari general, sekarang kita makin mengerucut ke pupuk dan kita masuk ke pupuk anorganik. Tadi sampai terakhir juga Pak Hari sudah menjelaskan pupuk anorganik jenis apa aja yang wajib SNI. Nah, pertanyaan pamungkas nih Pak, tata cara pendaftaran pupuk anorganik biar teman-teman pada tahu. Gimana tuh Pak? Tata caranya sih bisa lebih detail membaca Permentan nomor 36 tahun 2017. Nah, tuh ya. Permentan 36 tahun 2017. Tahun 2017. Nah, itu. Itu primbon saya membantu perusahaan mendaftarkan pupuk anorganik. Kalau pupuk organik itu Permentan 01 tahun 2019. Jadi beda ya nih Pak ya? Beda. Ya. Yes. Soalnya kalau saya jelasin bisa sampai maghrib. Panjang ya Pak ya? Nah, kalau itu kan tata caranya, detailnya bisa kita lihat di Permentan tadi tuh Pak. Nah, tapi kalau yang prosesnya nih Pak, prosesnya kan tadi di awal banget Pak Hari sempat ada mention ada 3 lembaga nih. Nah, kalau untuk anorganik dan organik apakah sama Pak? Harus melewati 3-tiganya? Sama ya. Jadi mungkin gambaran kasarnya nih ya, the big picture mungkin kita mengajukan permohonan ke Kementerian Pertanian. Pasti pertama ke Kementan dulu Pak. Untuk mendapatkan surat pengantar uji mutu dan uji efektivitas. Setelah itu surat kita dapat, kita baru bisa melakukan pengujian mutu dan uji efektivitas. Itu bisa kita lakukan paralel kalau yakin uji mutunya sesuai dengan klaim atau sudah lolos Permentan. Tapi kalau ternyata kita tidak yakin atau masih ragu-ragu, ya kita harus melakukan uji mutu dulu sampai lolos Permentan. Nah, singkat cerita nih ya, uji mutu lolos Permentan, uji efektivitas lolos Permentan. Nanti kita ajukan lagi ke Kementerian Pertanian untuk mendapatkan nomor pendaftaran. Ini kasarnya. Cuma lika-likunya nanti silakan hubungin langsung ke Komodo. Dan itu juga harusnya kayaknya di lapangan beda-beda kali Pak ya. Lika-likunya tadi, detailnya seperti apa gitu ya Pak ya. Memang banyak lika-likunya. Nah itu along the way prosesnya itu, misalnya nih kayak Pak Hari sebagai konsultan itu tetap mendampingi Pak? Atau konsultan itu nanti lepas saat ya udah saya kasih pra-nya, terus waktu pendaftaran ya udah saya lepas gitu? Kalau saya membantu sampai dapat izin edar. Sampai selesai ya Pak ya? Jadi kalau memang ada pertanyaan ya bisa balik lagi ke konsultannya. Jadi memang saya kawal baik proses di Kementan, uji mutu di labnya yang bersangkutan dan uji efektivitas pasti saya kawal. Jangan sampai nanti kita udah uji mutu ternyata nggak lolos, saya nggak dapat izin, tidak begitu. Kita cari solusinya. Mantap Pak. Mitos atau fakta bahwa proses sertifikasi produk agri itu sulit?
Ya saya jawab mitos, ya kan ya. Kenapa tuh Pak? Ya asal tahu.